Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Agustini. Sebagai moderator, di sini kami akan menjelaskan tentang reservasi perhotelan. Ya Andina. Nama saya Rifka Muafazov. Saya Dini Larasati. Saya Rina Agustini akan menjelaskan latar belakang dan tujuan. Latar belakang di sini yaitu saat ini bisnis perhotelan berkembang begitu pesat. Dengan keadaan yang seperti itu, maka persaingan di dunia perhotelan semakin ketat. Dalam hal ini, suatu hotel harus mempunyai keistimewaan agar lebih unggul dibanding hotel yang lain. Di sini reservasi hotel berperan sangat penting. Adapun tujuannya yaitu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah aplikasi basis data, pembuatan sistem reservasi hotel ini agar resepsionis tidak merasa kesulitan dalam menginput, menyimpan, dan mengolah data reservasi, serta tidak merasa kesulitan untuk melakukan pencarian data tamu, data reservasi, dan data kamar kosong jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Saya Syifa Lesti Andina akan menjelaskan tentang IRD dan ARD. IRD atau disebut dengan Identity Relationship Diagram itu merupakan suatu pemodelan basis data yang menghubungkan atau merelasikan antar entitas. Sedangkan ARD atau disebut dengan Logical Relationship Diagram merupakan representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antara himpunan entitas pada diagram IR. Dalam diagram ARD itu terdapat entitas atau entity, kemudian atribut atau field, dan yang terakhir relasi atau hubungan. Entitas atau entity itu merupakan kumpulan dari beberapa atribut atau field, sedangkan atribut atau field itu merupakan notasi yang memberikan informasi mengenai jenis entitas dan juga relasinya. Untuk relasi atau hubungan, yaitu suatu hubungan yang terjalin di antara beberapa entitas. Berikut contoh IRD dalam reservasi perhotelan. Di sini terdapat atribut, relationship, entity, dan atribut primary key. Untuk contoh entity-nya itu seperti tamu, transaksi, tipe kamar, dan pelayanan. Untuk relationship-nya itu seperti melakukan, memilih, memproses, dan memproses. Untuk atributnya seperti check-in, check-out, nama, alamat, nomor telepon, nomor KTP, jenis transaksi, tanggal transaksi, nama tipe, harga, fasilitas, status, check out, check in, nomor telepon, nama res, check in, check out, dan pembatalan. Untuk atribut primary key-nya yaitu seperti ID trans, ID tamu, ID trans, kode tipe, kode kamar, ID trans, ID res. Berikut contoh IRD-nya. Di sini terdapat one to many dan many to many. Untuk pengertian one to many, yaitu satu entitas dapat berhubungan dengan lebih dari satu entitas lokal. Sedangkan many to many, yaitu beberapa entitas dapat berhubungan dengan beberapa entitas lain. Untuk contoh one to many, yaitu dari tamu ke transaksi, lalu dari pelayanan ke transaksi. Untuk many to many, yaitu dari transaksi ke tipe kamar, dari tipe kamar ke tipe kamar-kamar, dari tipe kamar-kamar ke tipe kamar. Itu spesifikasi file.
Yang pertama, spesifikasi file tamu. Terdiri dari ID tamu, nama tamu, alamat, nomor telepon tamu, nomor KTP, dan ID transaksi. Selanjutnya, ada spesifikasi file transaksi. Terdiri dari ID transaksi, jenis transaksi, tanggal transaksi, dan kode tipe kamar. Yang selanjutnya yaitu spesifikasi pelayanan. Terdiri dari ID resepsionis, nomor telepon resepsionis, nama resepsionis. Yang keempat, check-in, check-out, pembatalan, dan ID transaksi. Selanjutnya ada spesifikasi file tipe kamar. Terdiri dari kode tipe kamar, nama tipe kamar, harga, dan fasilitas. Bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya yaitu spesifikasi file kamar. Terdiri dari kode kamar dan status kamar. Bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya yaitu spesifikasi file tipe kamar-kamar. Elemennya terdiri dari kode tipe dan kode kamar. Saya Dini Larasati akan menjelaskan tentang penggunaan perintah SQL. Di sini ada dua jenis perintah SQL, yaitu Data Definition Language atau yang disingkat DDL dan Data Manipulation Language atau yang disingkat DML. Yang pertama ada Data Definition Language atau DDL, yaitu kumpulan perintah atau query SQL yang digunakan untuk membuat, merubah, serta dapat pula menghapus dari suatu struktur dan definisi tipe data dari objek-objek, seperti tabel yang ada pada suatu database. Dan yang kedua ada Data Manipulation Language atau DML, yaitu kumpulan perintah atau query SQL yang digunakan untuk mengelola isi data di dalam tabel-tabel pada suatu database, seperti menampilkan data, memasukkan data, merubah isi data, serta menghapus isi data. Selanjutnya ada contoh DDL. Yang pertama ada create. Create itu berfungsi untuk membuat tabel maupun database baru. Di sini create digunakan untuk membuat tabel transaksi, yang mana penulisannya di dalam command prompt atau CMD itu create table transaksi. Create artinya membuat, tabel transaksi adalah nama tabel yang akan dibuat. Kemudian diikuti dengan nama-nama kolom yang akan dimasukkan ke dalam tabel transaksi. Selanjutnya ada alter. Alter berfungsi untuk mengubah struktur tabel, di mana alter di sini digunakan untuk membuat atau menambahkan file baru pada tabel pelayanan, yaitu pembatalan underscore pesan dengan tipe data varchar size 30. Di sini penulisan di dalam CMD-nya itu adalah alter table pelayanan, pembatalan underscore pesan varchar 30 not null. Alter table pelayanan ini adalah nama tabelnya. Add ini yang berfungsi untuk menambahkan file baru, dan file yang akan ditambahkan itu adalah pembatalan underscore pesan yang bertipe data varchar size 30. Not null ini yang berarti file tersebut tidak boleh kosong atau harus diisi data. Kemudian tampilkan tabel pelayanan, dan file pembatalan underscore pesan sudah ada di dalam tabel pelayanan. Selanjutnya ada drop. Drop berfungsi untuk menghapus suatu objek. Di sini drop digunakan untuk menghapus database db underscore hotel underscore 2. Yang penulisan di dalam CMD-nya itu adalah drop
database db_hotel_2. Drop artinya hapus. Database db_hotel_2 adalah nama database yang akan dihapus. Kemudian tampilkan daftar-daftar database yang ada. Dan database db_hotel_2 sudah tidak ada di dalam daftar database ini. Selanjutnya ada contoh DML. Yang pertama ada select. Select berfungsi untuk menampilkan isi record. Di sini select digunakan untuk menampilkan isi seluruh record pada tabel tamu. Yang penulisan di dalam CMD-nya itu select bintang from tamu, menampilkan data yang ada dari tamu ini adalah nama tabelnya. Dan ini adalah isi record yang ada di dalam tabel tamu. Selanjutnya ada insert. Insert berfungsi untuk memasukkan data ke dalam tabel. Insert di sini digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel tamu. Yang penulisan di dalam CMDI-nya itu insert into tamu, memasukkan data ke dalam tabel tamu. Tamu itu adalah nama tabelnya. Kemudian diikuti dengan nama-nama kolom yang terdapat di dalam tabel tamu. Kemudian ini semua adalah data-data yang akan dimasukkan ke dalam tabel tamu. Selanjutnya ada update. Update berfungsi untuk mengubah dan memperbarui data. Update di sini digunakan untuk mengubah isi record tabel tamu untuk nomor telepon 021100002222 menjadi 021199999222. Yang penulisan di dalam CMD-nya itu update tamu set nomor telepon baru atau nomor telepon pengganti, where nomor telepon lama atau nomor telepon yang akan diganti atau diubah. Kemudian tampilkan isi seluruh record pada tabel tamu. Dan nomor telepon yang diubah itu terdapat di baris kedua ini. Dan nomor teleponnya sudah terubah. Demikian penjelasan dari saya. Hotel, yaitu untuk pembuatan proyek ini agar resepsionis tidak merasa kesulitan dalam menginput, menyimpan, dan mengolah data reservasi, serta tidak merasa kesulitan untuk melakukan pencarian data tamu, data reservasi, dan data kamar kosong jika sewaktu-waktu dibutuhkan.